Kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB Organisasi Papua Merdeka OPM membuat teror di tanah Papua memang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Seorang perwira tinggi atau Pati TNI Angkatan Darat pernah nyaris tewas akibat ulah biadab anggota kelompok tersebut. Dalam catatan yang dikutip Viva Militer dari buku Kepak Sayap Putri Prajurit, dikisahkan bahwa ada seorang jenderal bintang 1 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang nyaris gugur akibat pesawat yang ditumpanginya ditembaki anggota OPM. Perwira tinggi yang juga merupakan anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus tak lain adalah Sarwo Edi Wibowo. Saat itu Sarwo masih berpangkat Brigadir Jenderal TNI dan menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer Pangdam 17 Cendrawasih. Bukan perkara mudah bagi Sarwo untuk menjadi pimpinan komando teritorial di Papua yang kala itu masih terdapat hutan belantara yang sangat lebat. Ditunjuk sebagai Pangdam 17 Cendrawasih sejak 2 Juli 1968, Sarwo mengemban tugas berat setahun kemudian. Pasalnya, sebagai pimpinan Komando Teritorial Papua, pria kelahiran Purworejo 25 Juli 1925 ini harus menjamin keamanan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA di Papua. Pada awal Mei 1969, berangkatlah Sarwo ke Enarotali, Kabupaten Paniai dengan menggunakan kapal De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter yang berukuran kecil. Sarwo terbang ke Enarotali adalah untuk melakukan sosialisasi dan kampanye penyelenggaraan PEPRA. Sarwo tentu sama sekali tidak mengetahui bahwa ada bahaya tengah mengintainya. Benar saja, saat pesawat milik maskapai Merpati Nusantara Airlines yang ditumpangi Sarwo akan mendarat, tiba-tiba datang tembakan bertubi-tubi. Akibat rentetan tembakan, tangki pesawat yang ditumpangi Sarwo pun bocor. Pesawat pun oleng dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Nabire akibat berkurangnya bahan bakar secara drastis. Sarwo yang berada di dalam pesawat sempat melihat ke bawah dari jendela pesawat perihal pelaku penembakan. Benar saja dugaannya, ada bendera berlambang bintang kejora yang merupakan lambang kelompok OPM. Beruntung, Sarwo yang merupakan mantan komando resimen para komando Angkatan Darat yang sekarang menjadi Kopassus berhasil selamat dari maut. Usut punya usut, Sarwo memang sudah jadi sasaran pembunuhan kelompok OPM. Tak cuma Sarwo, sang istri Sri Sunarti Hadiah juga jadi target untuk dihabisi nyawanya. Hal ini diketahui dari sebuah dokumen yang disita dari seorang warga negara Belanda yang ditangkap oleh prajurit TNI. Warga negara Belanda itu disinyalir ikut serta dalam gerakan untuk menyabotase PEPRA bersama kelompok OPM. Pada akhirnya, PEPRA pun berlangsung dengan aman dan dengan resmi rakyat Papua menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3 Jenderal Kopassus TNI, ex-pentolan Kodam Papua, musuh besar OPM. Bukan perkara mudah untuk memimpin Komando Daerah Militer Kodam 17 Cendrawasih, Komando Teritorial TNI Angkatan Darat di ujung timur Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih sejumlah masalah khusus, terutama gerakan separatis organisasi Papua Merdeka. Menurut data yang dikutip Viva Militer dari catatan dalam buku Foreign Investment Disputes, Case Materials and Commentary, OPM sudah berdiri sejak 1965 dengan misi membawa Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Tak ayal, sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dipercaya untuk memimpin Kodam 17 Cendrawasih. Dalam catatan yang diperoleh Viva Militer dari situs resmi Kodam 17 Cendrawasih, dalam 10 tahun terakhir, ada 4 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang merupakan anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Keempat Pati TNI yang berasal dari Kopassus yang pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih adalah Maijen TNI Purnawirawan Hotma Marbun, Maijen TNI Purnawirawan Ervi Triyasunu, Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian, dan yang saat menjabat Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono. Ternyata, jauh sebelum keempat Jenderal Bintang 2 tadi memimpin Kodam 17 Cendrawasih, ada sederet Pati TNI Angkatan Darat dari Kopassus yang juga pernah menduduki posisi yang sama.
Bahkan para jenderal ini pernah juga menyegel jabatan Komandan Jenderal Kopassus. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ada 3 nama Pati TNI Angkatan Darat yang pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih dan juga Danjen Kopassus. 1. Letjen TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo. Sosok Jenderal Bintang 3 ini jelas punya banyak jasa bagi NKRI. Bagaimana tidak, Sarwo Edi Wibowo adalah salah satu putra terbaik TNI Angkatan Darat yang tak hanya ikut dalam Perang Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Pria kelahiran Ketiuwerjo, Jawa Tengah 25 Juli 1925 ini juga berperan besar dalam operasi penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Sarwo Edi lebih dulu menjabat sebagai Danjen Kopassus atau yang dulu dikenal dengan Resmen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Sarwo Edi menduduki posisi Danjen Kopassus saat pangkatnya masih Kolonel TNI. Setelah sempat menjadi Pangdam 1 Bukit Barisan BBB periode 25 Juni 1967 hingga 2 Juli 1968, barulah Sarwo Edi dipercaya memegang tongkat komando di Pangdam 17 Cendrawasih. Ia menduduki posisi itu mulai dari 2 Juli 1968 hingga 20 Februari 1970. Seperti yang diketahui, Sarwo Edi adalah ayah dari Ibu Negara RI ke-6 Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Pramono Edi Wibowo. Selain itu, Sarwo Edi juga adalah ayah menantu Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono serta kakek Mayor TNI Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Wismowo Aris Munandar. Jebolan Akademi Militer Nasional yang kini menjabat Akademi Militer tahun 1963 ini juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di TNI Angkatan Darat. Wismoyo yang merupakan adik ipar Presiden Republik Indonesia kedua Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada April 1983 hingga Mei 1985. Setelah dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kodam 9 Udayana, Wismoyo sempat menjadi Pangdam 6 di Ponorogo pada 1988 hingga 1999.